Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 telah menggoyah seluruh kemapanan sektor kehidupan warga dunia, termasuk diantaranya adalah bidang pendidikan. UNICEF menyatakan bahwa sampai tanggal 18 Juni 2020, setidaknya ada 123 negara yang meliburkan sekolah-sekolah mereka. Hal ini berdampak kepada sekitar 1 miliar pelajar yang harus menempuh pembelajaran jarak jauh. Hal ini kemudian memaksa para pemangku kebijakan untuk kembali merefleksikan dan memikirkan ulang sektor pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi ini sebetulnya telah melahirkan berbagai macam tantangan sekaligus juga peluang yang bisa merubah cara manusia berpikir dan cara mereka bertindak. Dalam konteks pendidikan misalnya, sebagai respon atas tantangan COVID-19, pembelajaran daring berbasis media-media virtual menjadi salah satu alternatif terbaik sehubungan dengan ditutupnya sekolah-sekolah. Hal ini kemudian menuntut seluruh sivitas akademik di berbagai jenjang pendidikan agar bisa beradaptasi dengan tata cara belajar, mengajar dengan cara yang baru dan berbeda dengan tata cara konvensional yang ada di ruang-ruang kelas. Beberapa pakar sebetulnya telah menyimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka di kelas tidak selamanya menjadi yang terbaik. Dr. Sanjeev Arora misalnya dari Princeton University, seorang inovator, telah membuktikan bahwa tenaga medis yang dididik berbasis virtual dalam pembelajaran jarak jauh ternyata memiliki kapasitas dan keunggulan yang sama dengan mereka yang belajar di kelas-kelas spesialis di berbagai universitas. Meski demikian, kesimpulan ini bersifat sangat partikularistik dan kasuistik karena hanya terbatas kepada bidang-bidang tertentu dan dalam konteks negara maju. Hal ini menjadi berbanding terbalik apabila kita melihat misalnya pendidikan dasar di negara-negara berkembang, bahwa pihak yang paling banyak menanggung risiko adalah siswa sekolah dasar yang baru belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di masa pandemi, mereka menempuh pembelajaran jarak jauh yang efektivitasnya belum teruji, sedangkan mereka baru saja belajar kemampuan-kemampuan dasar dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, para guru, khususnya guru SD dan seluruh tenaga pengajar pada umumnya, harus memiliki keyakinan bahwa masa belajar yang hilang selama COVID-19 harus diposisikan sebagai masa belajar yang ditangguhkan, postpone, ya, bukan masa belajar yang dilewatkan begitu saja, bukan masa belajar yang di skip begitu saja, seperti itu. Dalam artian, ketika pandemi sudah berakhir dan kelas tatap muka memungkinkan, persoalan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, apa peluang yang bisa didapatkan oleh dunia pendidikan dari munculnya pandemi COVID-19 ini? Saat ini kita sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi serupa. Kita juga sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran daring, kemudian rapat-rapat online, webinar, dan semua aktivitas yang berbasis kepada media virtual. Hal ini sebetulnya bisa kita lakukan sebelum adanya pandemi. Akan tetapi, tradisi tatap muka yang biasa kita laksanakan mengaburkan kita untuk mengakomodir tata cara baru semacam ini. Dengan demikian, pandemi COVID-19 saya kira bisa menjadi sebuah ajang refleksi pendidikan kita ke depan, bahwa pembelajaran berbasis daring, berbasis virtual adalah salah satu opsi yang sejajar atau opsi yang sama sebagaimana halnya pembelajaran tatap muka di ruang-ruang kelas, dengan kesadaran baru tentang kesaling terkaitan antara warga dunia di era globalisasi dengan berbasis media-media virtual. Pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi titik tolak atau basis untuk memikirkan
pemetaan pendidikan di masa mendatang. Pandemi ini sejatinya adalah akselerator atau hal yang mempercepat terjadinya tatanan hidup di masa mendatang yang berbasis kepada digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Di pihak yang lain, mayoritas pelajar kita saat ini berasal dari generasi Z dan generasi Alpha, yang mana mereka akan bekerja di lapangan pekerjaan yang sebetulnya belum bisa kita definisikan. Dell Technologies misalnya, itu telah merilis sebuah riset yang mengatakan bahwa 85% lapangan pekerjaan di tahun 2030 itu belum bisa diprediksikan. Dan 60% pelajar sekolah dasar saat ini akan menjalani profesi kelak, akan menjalani profesi yang saat ini belum ditemukan. Ini perhatian kita bersama, tantangan kita bersama. Dengan demikian, pandemi COVID-19 ini telah mengantarkan kita kepada beberapa refleksi. Dan dalam konteks ilmu Al-Quran dan tafsir, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk merefleksikan Quran surah Al-Insyirah yang di dalamnya dikatakan inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, dan setelah melaksanakan satu hal bergegaslah untuk melaksanakan sesuatu yang lain. Mari kita sama-sama merefleksikan ayat ini dengan mencari jawaban atas satu pertanyaan futuristik. What next? Apa yang harus kita perbuat selanjutnya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.